Laga-laga penentu Scudetto mesti dimainkan barengan. Persaingan sengit untuk memperebutkan gelar juara terjadi Liga Italia. Ex-presiden Inter Milan Massimo Moratti mengungkapkan bahwa laga-laga penentuan harus dimainkan bersamaan. AC Milan, Inter Milan, dan Napoli menjadi 3 tim yang bersaing untuk menjadi juara Liga Italia musim ini. Sementara itu Juventus menguntit dengan jarak tak terlalu jauh di posisi keempat. Di klasemen Liga Italia, AC Milan masih menempati posisi pertama dengan raihan 68 poin hasil dari 32 kali bermain. Inter ada di posisi kedua dengan raihan 68 poin buat 31 kali bermain. Sedangkan Napoli ada di posisi ketiga dengan kumpulan sama dengan Nerazzurri, tapi sudah bermain 32 kali. Juventus ada di posisi keempat dengan koleksi 62 poin hasil dari 32 kali bertanding. Laga-laga di Liga Italia yang memainkan keempat tim, Milan, Inter, Napoli, dan Juventus dinilai harus digelar bersamaan. Pada pekan lalu, Inter bermain hari Sabtu, Napoli hari Minggu, dan Milan baru menjalani laga pada Senin dini hari. Pada pekan ke-33, Inter bermain melawan Spezia Sabtu 16 April pukul 00 waktu Indonesia Barat. Milan juga bermain Sabtu dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Napoli baru menghadapi AS Roma Selasa 19 April dini hari waktu Indonesia Barat. Akan lebih menarik dan tepat kalau 4 peringkat teratas bermain di hari dan waktu yang sama, kata Moratti seperti dikabarkan oleh Calcio Mercato. Inter kini menjadi unggulan untuk menjuarai Liga Italia. Kalau bisa memenangi pertandingan dengan bloknya, Nerazzurri akan mampu mengambil alih puncak klasemen Liga Italia dari AC Milan. Angka menunjukkan ini, tapi kejuaraan menempatkan suatu hal yang baru dalam persaingan setiap pekan. Nerazzurri melakukan langkah tepat dan meyakinkan bermain sangat baik, kata Moratti lagi. Pelajaran Torino versus AC Milan, lini serang bisa bikin Scudetto melayang. AC Milan gagal memetik poin penuh saat bertandang ke markas Torino di Stadio di Olimpico, Senin 11 April dini hari waktu Indonesia Barat. Milan bertamu ke markas Torino untuk melakoni laga pekan ke-32 Serie A 2021-22. Rossoneri berharap bisa menang agar bisa menjaga jarak dengan Inter Milan serta Napoli di posisi kedua dan ketiga. Akan tetapi, Milan tampil tak maksimal, khususnya dalam urusan mencetak gol. Lini serang mereka kurang garang. Milan akhirnya tak bisa mencetak gol sama sekali. Laga lawan Torino ini akhirnya berakhir imbang 0-0. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari pertandingan ini? Simak ulasannya berikut ini. Sisi positifnya, di laga ini, Torino beberapa kali mendapat peluang apik untuk mencetak gol. Akan tetapi ancaman Andrea Belotti dan kawan-kawan bisa dinetralkan barisan belakang AC Milan. Penampilan Fikayo Tomori dan Mike Maignan layak mendapat apresiasi lebih. Laga lawan Torino ini pun membuat Rossoneri sekarang mencatatkan clean sheet ke-6 beruntun di semua ajang kompetisi. Sah untuk dikatakan bahwa lini pertahanan menjadi sisi positif yang layak dibanggakan oleh Milan sekarang ini. Tangguhnya Bremer. Seperti yang diketahui, AC Milan kesulitan mencetak gol. Salah satu faktor yang membuat mereka tak bisa menjebol gawang Torino adalah hadirnya Gleison Bremer. Bek asal Brazil itu tampil solid dalam formasi 3 bek yang membantu menetralisir ancaman dari Olivier Giroud. Selain itu, ia juga masih mempertontonkan keahliannya membaca serangan lawan. Hal itu yang membuatnya bisa melakukan intercept dalam 4 kesempatan. Problem di tengah. AC Milan punya stok pemain yang cukup di sektor gelandang tengah dan bertahan, tapi tak demikian di pos gelandang serang. Cuma De Bruyne Diaz saja yang jadi andalan. Memang masih ada Lord Krunic, tapi performanya tak terlalu bisa diharapkan. Diaz jelas butuh pendamping, sebab ia kesulitan untuk tampil konsisten. Di laga lawan Torino ini misalnya, ia tampil begitu buruk dan membuat Milan kehilangan kreativitasnya. Tak heran jika kemudian Stefano Pioli sebelumnya kerap memajukan posisi Frank Kessie.
Milan harus mengatasi masalah ini pada musim panas nanti. Selain itu, Milan juga punya PR di sayap kanan. Performa Alexis Saelemaekers tak kunjung membaik, sementara Junior Mesias angin-anginan. Berat bagi Rossoneri untuk meraih gelar juara jika mereka hanya mengandalkan Rafael Leao saja di kiri. Ini penyebab Milan gagal menang lawan Torino. Stefano Pioli mengungkapkan penyebab AC Milan gagal menang saat melawan Torino. Dia menilai anak asuhnya tidak banyak menciptakan peluang dalam pertandingan ini. Milan hanya meraih 1 poin saat berkunjung ke markas Torino pada pekan ke-32 Serie A, Senin 11 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah di Olympic Grande Torino Stadium. Sepanjang pertandingan, Milan sebenarnya tampil mendominasi dengan persentase penguasaan bola mencapai 57% dan melepaskan total 14 tembakan. Namun mereka tidak mampu mencetak gol hingga laga tuntas. Hasil imbang ini membuat Milan tidak pernah menang dalam 2 laga Serie A beruntun. Mereka sebelumnya juga bermain imbang tanpa gol melawan Bologna di San Siro pekan lalu. Meski gagal menang, Milan tetap menghuni puncak klasemen Serie A dengan koleksi 68 poin dari 32 pertandingan. Mereka unggul 2 angka dari Inter Milan yang berada di posisi kedua. Pioli kecewa dengan penampilan anak asuhnya yang tidak bisa menciptakan banyak peluang meski sudah mendominasi penguasaan bola. Kami melakukan segalanya untuk bergerak dan memberikan beberapa poin referensi kepada lawan. Sulit mencetak gol melawan Torino. Kami tidak memiliki banyak peluang mencetak gol, kami hanya memiliki setengah peluang, kata Pioli kepada DAZN. Kami merebut bola demi bola, duel demi duel, tapi kami kehilangan momen ajaib di akhir pertandingan. Ini hasil yang positif, tapi kami menginginkan kemenangan. Setelah Milan bermain imbang, kini persaingan perebutan gelar juara Serie A masih sangat terbuka. Pioli kini menilai tidak ada tim yang paling difavoritkan untuk menjadi juara. Saya tidak suka berpikir seperti itu. Jangan lupa dalam 3 minggu terakhir, orang mengatakan kami adalah super favorit. Lalu Napoli, lalu Inter. Perebutan gelar akan berlangsung sampai akhir. Lanjutnya, AC Milan asuhan Stefano Pioli akan kembali beraksi dengan menghadapi Genoa pada laga pekan ke-33 Serie A. Pertandingan tersebut akan berlangsung di San Siro pada Sabtu 16 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Masa depan Tommaso Pobega bakal ditentukan akhir musim. Direktur Teknik Torino akan membahas masa depan Tommaso Pobega bersama AC Milan pada akhir musim. Torino ingin kembali meminjam atau menebus pemain 22 tahun itu secara permanen karena tampil memuaskan sepanjang musim 2021-22. Tommaso Pobega menjadi salah satu pemain yang dipinjamkan Rossoneri dan bermain bagus sejauh ini. Dalam 27 penampilan bersama Torino di Serie A, pemain berkebangsaan Italia tersebut sudah mengoleksi 4 gol dan 2 assist. Manajemen Torino sebenarnya ingin meminjam Tommaso Pobega lagi pada musim 2022-23 jika AC Milan menyetujui permintaan tersebut. Akan tetapi, Stefano Pioli kemungkinan besar bakal mencoba pemain 22 tahun itu untuk bermain bersama Rossoneri mulai musim depan. David Fagnati yang merupakan direktur teknik Torino mengatakan bahwa pihaknya akan berbicara dengan AC Milan mengenai masa depan Tommaso Pobega pada akhir musim ini, sebab manajemen Torino merasa puas dengan peminjaman Tommaso Pobega selama musim 2021-22. Ia merupakan pemain yang profesional. Awal-awal ia merupakan pemain yang emosional, tetapi hal tersebut semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Ia akan siap untuk bermain dalam pertandingan penting, ucap David Fagnati kepada DAZN. Masa depannya, kami akan membahas hal tersebut bersama AC Milan di akhir musim ini. Tommaso Pobega
merupakan salah satu pemain Akademi Rossoneri yang dalam beberapa tahun terakhir terus dipinjamkan ke berbagai klub. Ternana, Pordenone, Spezia, dan Torino merupakan sederet klub yang pernah meminjam Tommaso Pobega.